Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, ayah bunda dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Ustadz Hajun Faris Zebua kembali akan berbincang seputar mengenai topik tentang pesantren Darul Ilmi Indonesia. Namun mobil khusus pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kurikulum apa sih yang dipakai di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Maka untuk menjawab pertanyaan dari ayah bunda terkait tentang kurikulum apa saja yang dipakai di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, maka kami hadirkan langsung salah satu direktur KMI di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, sebelum kita lanjutkan, boleh perkenalkan diri Ustadz dulu kepada para pemirsa Darul Ilmi Indonesia. Silahkan, Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya pribadi Sandi Hendra Wibawa. Alhamdulillah, saya sendiri adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2014, kemudian melanjutkan studi di Universitas Darussalam Gontor, S1 alhamdulillah lulus tahun 2019, kemudian melanjutkan ke jenjang S2 Magister, yaitu alhamdulillah lulus 2022. Saya sendiri berasal dari Gunung Putri, Bogor. Alhamdulillah kami di Darul Ilmi sekarang mengemban amanat sebagai salah satu direktur Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang dipakai oleh pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Baik, sebelum kita berbicara panjang mengenai KMI, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Baik. Sedikit, berarti Ustadz dari kelas 1 sampai kelas 6 pengabdian, bahkan S1 dan S2-nya dari Gontor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Unida berarti Ustadz ya? Alhamdulillah. Universitas Darussalam Gontor. Baik. Dengan sistem KMI, sebelum kita berlanjut bercerita tentang bagaimana apakah KMI itu, kurikulum apakah KMI itu sebenarnya, dan segala macamnya, mungkin tadi sempat Ustadz menyampaikan bahwa sudah berjalan sekitar 2 atau 3 bulan di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia tentang kurikulum yang sudah dipakai adalah kurikulum KMI. KMI. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya Ustadz, dari 2-3 bulan ini sejak berjalannya pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, sudah sejauh apa perkembangan dari anak-anak kita dan apa hasil dari KMI itu sendiri untuk anak-anak kita sendiri? Tafadhol Ustadz. Iya, baik, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah untuk perkembangan hingga saat ini, dari sejak dibukanya tahun ajaran baru Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah tahun ajaran 1444 Hijriah 2022, alhamdulillah secara umum kegiatan KMI berjalan dengan lancar. Dengan lancar. Ya, betul. Alhamdulillah, dengan artinya karena memang pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini umurnya masih belia, namun yang kami lihat alhamdulillah ini di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Betul. Kenapa Ustaz? Mengapa saya katakan seperti itu? Karena sejauh ini santri-santri mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mampu mengikuti kegiatan KMI di luar maupun di dalam kelas. Kemudian satu hal lagi, yaitu alhamdulillah santri-santri pesantren modern Darul Ilmi betah tinggal di pesantren. Seperti itu. Baik, Ustadz, seperti yang kita tahu, ya kan, KMI ini tidak terlalu familiar bagi orang umum ya, khususnya tidak terlalu familiar bagi orang umum. Namun, saya ingin menanyakan Ustadz, di pesantren-pesantren, khususnya antum yang sudah lama berkecimpung di dunia pesantren, kurikulum apa saja sih yang dipakai oleh pesantren-pesantren itu, Ustaz? Silakan. Baik, di Indonesia secara umum
kurikulum yang dipakai itu ada dua. Ada dua, Ustaz. Iya, secara umum. Yang pertama adalah kurikulum tradisional atau yang kita kenal dengan metode salafiyah. Metode salafiyah. Kemudian yang kedua adalah kurikulum modern atau yang kita sebut dengan ya modern, seperti itu, metode modern seperti itu. Kurikulum salafiyah lebih mengutamakan kepada pengajaran kitab-kitab turos atau kitab-kitab kuning dengan metode sorogan. Oh, sorogan ya. Seperti itu. Kemudian metode modern itu lebih mengutamakan komunikasi, yaitu kemampuan supaya santri-santri itu mampu bisa berkomunikasi dengan segera, seperti itu. Baik, Ustaz, menarik ini. Jadi untuk pesantren di Darul Ilmi sendiri, Darul Ilmi Indonesia itu sendiri itu menggunakan sistem KMI. Betul. Berarti sistem kemodernan, komunikasi. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya maksud dari KMI ini, Ustaz? Arti dari KMI ini apa itu? Bisa dijelaskan sedikit, Ustaz? Oke, baik ya. KMI itu ya adalah singkatan dari Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Kuliah artinya tempat persemaian, muallimin artinya para guru, al-islamiyah adalah guru. Intinya yaitu tempat di mana dilahirkannya guru-guru Islam. Nah, mengapa dinamakan demikian? Karena tidak lain tujuan utama dari KMI ini adalah melahirkan para alumni yang berjiwa guru. Berjiwa guru. Iya, berjiwa guru. Maksudnya tidak mesti menjadi guru, tapi jadi apapun itu harus punya jiwa mengajar. Harus punya jiwa mengajar. Iya, jiwa mengajar, jiwa mendidik. Seperti itu. Baik. Berarti apapun sebenarnya profesi nanti ke depan santri, ya kan, dengan basic Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, berarti kita berharap, pesantren berharap kelak apapun profesinya bisa mengajar apapun itu nanti ke depannya, iya, dan betul. bisa bermanfaat untuk orang lainnya, Ustaz ya. Betul sekali. Baik, Masya Allah, itu menarik sekali. Dan Ustadz, pastinya kurikulum KMI ini ada penyusunannya, betul. ya kan? Kita sebagai orang awam, bagaimana sih penyusunan dari KMI itu sendiri? Baik, jadi KMI itu kalau kita melihat dari sejarahnya dulu di Gontor, ya adalah sebuah sistem yang memang diramu sendiri oleh para pendirinya. Oh, diramu sendiri? Iya, betul, diramu sendiri oleh para pendirinya. Sumbernya dari mana? Dari berbagai macam. Karena memang pendiri Gontor itu dari berbagai macam latar belakang, ada yang sekolah di sana di sini. Kemudian ketika mereka datang, mereka susun itu bersama-sama. Gitu. Jadi memang khas, unik seperti itu. Susunannya seperti apa? Intinya kurikulum KMI ini itu integrasi antara apa yang dilakukan di dalam kelas dan apa yang dilakukan di luar kelas. Betul. Jadi tidak hanya di dalam kelas seperti pembelajaran formal secara umum. Betul. Nah, seperti itu. Baik, berarti KMI yang dilakukan di Gontor itu sama persis dengan kita mengadopsi di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia, dengan kata lain itu mengadopsi langsung sistem KMI yang ada di Gontor, Ustaz. Benar sekali. Oke, baik. Iya. Nah, selanjutnya, Ustaz, di KMI ini sendiri, di Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, materi apa saja, Ustaz, yang diajarkan oleh para guru, oleh para asatidz di sana, Ustaz? Baik, insya Allah di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia kita akan mengadopsi sistem KMI semaksimal mungkin. Mungkin tidak bisa 100%. Betul. Tapi insya Allah kita upayakan semaksimal mungkin seperti itu. Adapun untuk materinya itu terbagi menjadi beberapa divisi besar. Yang pertama itu ada dirasah Islamiyah. Dirasah Islamiyah. Ya, menyangkut di sana ada tauhid, ada fikih, ada tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ada dirasah lughawiyah. Dirasah lughawiyah. Lughawiyah yaitu divisi pelajaran bahasa. Oke. Nah, itu meliput bahasa Arab, bahasa Inggris dan pelajaran-pelajaran yang mendukung. Kemudian ada lagi divisi eksak. Ya, atau pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, biologi, kimia, fisika dan lain sebagainya. Berarti tetap pelajaran dari luar ada juga ya? Betul. Masya Allah, Ustadz, luar biasa sekali.
pelajaran-pelajaran yang diajarkan di KM ini ternyata bukan hanya pelajaran di rosatnya, bukan hanya lugawihnya, lugawi apa lugawi ya, Ustaz? Lugawi ya. Lugawi ya, lugawi. Takut MC-nya salah. Ya, Maka ternyata ada juga pelajaran eksat seperti matematika, seperti biologi juga. Biologi, fisika, kimia. Oke, baik Ustadz. Jika seandainya ayah bunda yang nanti insya Allah akan menjadi calon wali santri kita di PSB 2023-2024, ya, mereka pengen tahu apa sih kelebihan KMI itu dibanding dengan kurikulum yang lain. Baik, apa kelebihan dari KMI itu sendiri? Baik, melanjutkan apa yang kami sampaikan di bagian awal tadi, yaitu KMI sendiri bertujuan menjadikan alumninya memiliki jiwa guru. Seperti itu. Dengan segala bakat yang dimiliki oleh santri. Seperti itu. Ketika mereka mau memilih suatu profesi atau ingin menjadi apapun itu, mereka tetap tertanam dalam diri mereka adalah jiwa mengajar. Otomatis ketika jiwa mengajar itu sudah ada dalam hati mereka, harusnya tidak akan terbesit dalam pikiran mereka yaitu egoisme atau ilmu itu hanya milik saya sendiri, tapi mereka punya kewajiban untuk menyebarkan ilmu itu, mereka punya kewajiban untuk mendidik semua lapisan masyarakat. Baik, seperti itu. Di KMI itu sendiri, itu kan biasa kita dengar dengan kelas 1 sampai kelas 6. Benar. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit tentang jenjang pendidikan di KMI itu sendiri, Ustadz. Baik, terkait jenjang pendidikan di KMI itu ada 2. Yang pertama kita namakan dengan kelas reguler, yaitu atau kelas biasa. Ini khusus untuk mereka lulusan sekolah dasar. Ya, atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang kedua yaitu kelas intensif, khusus bagi mereka yang lulus dari SMP atau madrasah sanawiyah. Betul. Apa bedanya 2 program ini? Untuk program reguler yaitu jenjangnya 6 tahun, ya 6 tahun, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak dipisah antara SMP maupun SMA, jadi sudah jadi satu, sudah include seperti itu. Kemudian untuk yang intensif yaitu 4 tahun, seperti itu, 4 tahun, yaitu kelas 1, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Berarti kalau kelas intensif ini sekitar 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Nanti akan ada pengabdian juga di sana dengan program pondok Ustaz ya. Iya. Bagaimana dengan ijazah? Ini kan menjadi persoalan ayah bunda ya kan. Apakah KMI ini bisa mendapatkan ijazah seperti pesantren pada umumnya, sekolah pada umumnya? Jadi sehingga orang tua, ayah bunda tidak ada keraguan lagi. Bagaimana nanti anak saya apakah bisa melanjutkan pendidikan ke universitas dalam negeri ataupun luar negeri? Bisa mungkin jawab. Ya. Baik, ini merupakan sebuah pertanyaan besar yang cukup menggemparkan atau cukup penting karena berkenaan dengan kelanjutan pendidikan. Masa depan anaknya kan? Betul, ya. Alhamdulillah sekitar 2-3 tahun ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama itu sudah namanya meresmikan sistem muadalah sebagai sistem yang diakui oleh pemerintah. Oleh pemerintah Republik Indonesia. Insya Allah alumni pesantren modern Darul Ilmi Indonesia itu saatnya disamakan dengan alumni atau keluaran tingkat SMA pada umumnya. Kalau sudah nanti kelas 6 begitu Ustaz ya? Betul. Ketika sudah kelas 6 kemudian sudah lulus program pengabdian, setelah itu mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi manapun. Dalam negeri boleh? Dalam negeri maupun luar negeri. Luar negeri juga begitu. Betul. Baik, terjawab sudah ayah bunda. Berarti dari program KMI itu sendiri itu mendapatkan ijazah yang diakui oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama. Oke. Dan itu mau dimanapun nanti anak-anak kita, ananda kita kuliah atau melanjutkan pendidikannya, maka silahkan. Dan itu insya Allah sudah terbukti. Kalau tidak salah Ustaz, teman-teman alumni Gontor itu sudah banyak yang di luar negeri Ustaz ya? Alhamdulillah sampai saat ini sudah ribuan
Di hampir di seluruh benua ada. Seluruh benua ada. Melanjutkan pendidikan resmi, Ustaz? Melanjutkan pendidikan resmi maupun berkiprah juga. Di dunia pekerjaan Di dunia mereka? apapun itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayah bunda, pemirsa Darul Ilmi Indonesia dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Sandi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menjelaskan terkait tentang KMI atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Mudah-mudahan penjelasan dari antum Ustadz ini menjadi penguat bagi ayah bunda yang nanti akan memasukkan anak-anak mereka di PSB 2023-2024. Amin, insya Allah. Ayah bunda, pemirsa Darul Ilmi dimanapun Anda berada, saya Ustadz Hajrin Faris Zebua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia membentuk akhlak anak lebih aman di pesantren. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.